وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم ونفعنا بالقرآن الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Raya Darussalam yang dimuliakan Allah, mari senantiasa selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, rahmatnya, karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada junjungan kita, kehariban kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, hadir wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, mereka yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah. Mereka mengakui, meyakini, mengimani bahwasanya Tuhan mereka adalah Allah. Pengakuan dengan ketuhanan tersebut dan menyatakan dengan mentauhidkannya. Summa istaqamu, kemudian mereka beristiqamah dalam mengerjakan amal kebaikan, dalam menjaga keimanan, sampai akhirnya mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayat. Mereka tetap beriman. Tanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah kepada mereka para malaikat, yakni ketika mereka dihadapkan dengan sakaratul maut, maka Allah utus malaikat datang kepada mereka. Malaikat datang kepada mereka di saat sakaratul maut. Malaikat menyatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut dan jangan engkau bersedih hati atas dunia, harta, keluarga yang kau tinggalkan. Dalam suatu riwayat, malaikat datang membawa tayangan-tayangan surga. Kata malaikat bagi orang yang istiqamah dalam iman, wahai bulan, ini tempat kamu di surga, ini istana kamu, ini kebun-kebun kamu di surga. Jadi wala takhafu wala tahzanu, jangan kau takut dan jangan kau sedih atas dunia yang kau tinggalkan. Ini balasan kamu. Wabshiru, gembiralah engkau bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang adalah surga itu dijanjikan kepada kalian melewati lisannya para rasul, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Jadi ketika dia sakaratul maut, dia dengan hati yang senang, gembira, tidak sedih, tidak takut. Kenapa? Karena Allah utus malaikat untuk melihatkan tayangan-tayangan surga, sehingga dia dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nampak kegembiraan itu setelah dicabut rohnya, maka mengalirkan air matanya. Itu tanda husnul khatimah, air mata bahagia. Kemudian berkeringat jidatnya, itu juga tanda husnul khatimah. Kemudian hidungnya agak naik sedikit, itu juga tanda husnul khatimah. Dengan apa? Dengan istiqamah dalam keimanan. Itu lebihan daripada istiqamah itu tadi, yaitu Allah mengutus malaikat di saat sakaratul maut untuk memberikan kabar gembira, agar supaya jangan takut dan jangan sedih atas dunia yang ditinggalkan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adapun istiqamah telah berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu,
Beliau mengatakan, Su'ila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu anil istiqamah. Ditanya orang Abu Bakar Siddiq tentang istiqamah, faqala alla tusyrika billahi syai'a. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, namanya istiqamah itu tidak mensyarikatkan dengan Allah dengan suatu apapun. Dari hidup sampai mati dia tidak mensyarikatkan Allah SWT, tetap dalam keadaan iman, tetap dalam keadaan mentauhidkan mengisahkan Allah SWT. Itu makna istiqamah menurut pandangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, al-istiqamatu an tustaqima 'ala al-amri wan nahi. Kalau berkata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, bermula istiqamah itu bahwasanya istiqamah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wala tazur zaw'anu sa'ali, dan dia tidak berpaling seperti berpalingnya binatang rusak. Artinya namanya istiqamah itu terus saja, ibarat beramal terus dia, beriman terus dia, beriman kepada tidak mudah berbalik arah, tidak mudah berpaling. Itu namanya istiqamah menurut daripada perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, al-istiqamatu al-ikhlas. Dalam berkata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan istiqamah adalah ikhlas. Ikhlas artinya semata-mata dia kerjakan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, al-istiqamatu ada'ul faraid. Kalau berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maksud dari istiqamah itu selalu menunaikan kewajiban. Nah, itu berbagai macam makna daripada istiqamah tersebut. Jadi di dalam kehidupan ini begitu banyak halangan, rintangan, cobaan yang harus kita hadapi untuk memelihara, menjaga keimanan kita, keislaman kita. Sehingga Allah menyatakan dalam Quran, ittaqullaha hatta tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah akan sebenar-benar takwa dan jangan mati kecuali dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim. Di ketika di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau mengirim suatu pasukan perang untuk melawan daripada pasukan Romawi, kerajaan Romawi. Kemudian ada 20 orang daripada pasukan yang dikirim oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini, seorang khalifah. 20 orang tertawan dari kaum muslimin, ditawan oleh orang kafir. Sehingga raja kafir ini dia membujuk, merayu agar supaya mau ikut agamanya, yaitu menyembah berhala. Katanya panggil tawanan, ditawarkan, apakah engkau mau ikut agama saya? Dan kalau kamu ikut agama saya akan berikan engkau suatu jabatan, memimpin suatu wilayah yang luas, dan diberikan segala macam panji atau bendera, diberikan kehormatan segala macam kalau kamu mau ikut agama saya. Tapi kalau kamu tidak mau ikut agama saya, akan saya bunuh kamu. Apa dia jawab? La ubi'u dinna fid dunya. Dijawab oleh apa? Tawanan yang oleh orang Islam tersebut, saya tidak akan jual agama ini dengan dunia ini. Artinya dia tidak mau ikut daripada raja tersebut untuk menjadi kafir atau untuk menjadi murtad. Sehingga dibunuhlah tawanan tersebut, dipancung sehingga terputus lehernya, sehingga kepalanya berputar sambil dia membaca ayat Al-Quran, sambil dia membaca ayat Al-Quran. Dia baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia baca ayat, padahal
itu lehernya sudah putus, tapi dia masih bisa baca ayat. Ayat yang dibaca adalah ayat yang berkaitan dengan surga. Kenapa? Karena dia mempertahankan keimanannya. Tidak akan dia jual iman dengan dunia ini. Tidak akan dia jual agama dengan dunia. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan engkau yang dia ridha dan meridainya. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga. Bingung raja. Lehernya sudah putus, masih sudah baca Al-Quran. Kemudian diambil lagi tawaran yang kedua. Ditawarkan lagi. Ditawarkan, artinya wahai tawanan yang kedua, maukah engkau ikut agamaku? Jadi keluar daripada agama Islam untuk menyembah berhala segala macam. Kalau kau mau ikut, akan saya kasih engkau suatu wilayah, suatu memimpin wilayah yang besar itu, dan aku beri engkau kehormatan segala macam, harta segala macam. Tapi kalau kamu tidak mau, saya bunuh seperti saudaramu yang barusan kamu lihat. Apa dia jawab? La ubi'u dina bidunya. Tidak akan kujual, katanya, agama ini dengan dunia ini. Dia tetap bersikokoh untuk mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun dia tahu akibatnya dibunuh. Akhirnya dibunuh juga yang kedua ini. Setelah dibunuh, pancung lehernya jatuh ke tanah, lehernya berputar lagi, berputar lagi membaca ayat Al-Quran. Fi 'aisyatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Lagi yang dibaca ayat berkaitan dengan ayat-ayat surga. Kemudian dipanggil lagi yang ketiga, tawanan yang ketiga. Ditawarkan lagi, apabila engkau ingin mau masuk agama saya, mau ikut saya dalam agama, saya akan kasih kamu wilayah yang luas, dan engkau diangkat sebagai pemimpin di tempat itu, dan diberikan segala kehormatan, harta segala macam. Tapi kalau kau tidak mau, engkau akan kami bunuh, sebagaimana dua orang teman kamu sudah kami bunuh. Lalu dia mikir-mikir, dia katanya, ya sudah, saya ikut Sofyan aja. Dia takut kalau dibunuh, dan dia ingin berharap harta dunia tersebut. Lalu kata raja tersebut, kata Raja Romawi kepada menterinya, wahai menteri, bikinkan tulis, catat, hasilnya, bikinkan SK-nya segala macam, biar dia mimpin suatu wilayah itu nanti. Kata menterinya, wahai raja, apa engkau percaya begitu saja dengan omongannya? Kenapa engkau diuji dulu dia? Semestinya diuji dulu, baru kau percaya, kata menterinya tadi. Kata raja, ya betul juga ini. Lalu bagaimana cara ujinya? Kita perintahkan dia untuk membunuh temannya lagi, untuk menyatakan perkataannya itu betul atau tidak. Dipanggillah temannya satu lagi, disuruh dia bunuh temannya itu. Kalau kau betul apa yang kamu katakan, bunuh teman kamu ini. Ternyata imannya tidak kuat, pengaruh daripada dunia tersebut, dia berkhianat kepada dua temannya itu. Dibunuhlah temannya itu, meninggal. Setelah itu kata raja, wahai menteri, sudah, kita percaya sudah apa yang dia katakan. Dia sudah menyatakan, buktinya dia benar dalam perkataannya, dia rela membunuh temannya. Kata menteri, tunggu dulu. Tunggu, kata menteri, jangan dikasih dulu. Coba kita pikir, temannya yang seperjuangan dia, mungkin setelah kelahiran dia, hidup bersama dari kecil sampai besar, begitu dia akrabnya sedang, dia tega membunuh temannya itu. Apalagi kita yang merupakan musuh ini. Jangan-jangan kita ditikam dari belakang nih, bunuh nanti dia, dibunuh juga kita. Sudah, kata menteri, tidak usah dikasih, dibunuh aja juga. Dibunuh juga, diambil pedang, dipancung juga, putus lehernya, kemudian berputar kepalanya, baca Al-Quran juga dia. Cuma yang dibaca adalah berkaitan dengan azab. Apa man haqqat kalimatun azab, apa anta tunzul man finnar. Artinya, apakah hendak
engkau memberikan keselamatan kepada orang-orang yang sudah dipastikan mendapat azab neraka. Jadi ayat yang dibaca berkaitan dengan ayat azab atau siksa atau api neraka. Jamaah sekalian dirahmati Allah, inilah namanya apa? Pentingnya istiqamah ini, sehingga Allah betul-betul menekankan kepada kita, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah akan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan kita berusaha keras agar supaya jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kiranya ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa kita, dosa dari orang tua kita, guru kita, keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah dan Allah memberikan mati dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم انا نسالك بما علمتنا وفضلك الينا في يدنا اليك اللهم افتحنا العارفين واجعلنا وذريتنا من عباد الصالحين اللهم اكرمنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافيه والسلام والاستقامه وحسن الخاتمه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.